Shalom semuanya, kami dari kelas 12F1B kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang muatan listrik dan gaya Coulomb. Di sini kita mempunyai 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep muatan listrik. Yang kedua, menjelaskan bagaimana muatan listrik bisa muncul. Yang ketiga, menjelaskan gaya Coulomb dan rumusnya. Yang keempat, menyelesaikan soal-soal sederhana tentang gaya listrik. Berikutnya kita perlu ketahui tentang muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat dasar partikel yang menyebabkan gaya tarik atau menolak. Muatan listrik juga dibagi menjadi dua, yang positif disebut proton, yang negatif disebut elektron. Baik, di sini saya akan jelaskan cara terjadinya muatan listrik. Yang pertama itu muatan secara gosokan atau tribal listrik gesekan. Contohnya adalah penggaris plastik digosokkan ke rambut yang kering. Apa yang akan terjadi? Nah, yang pertama, rambut melepaskan sebagian elektronnya. Yang kedua, elektron berpindah ke penggaris. Jadi, penggaris jadi bermuatan negatif. Yang berikutnya, rambut kehilangan elektron. Jadi, rambut bermuatan positif. Ciri khas gesekan adalah harus dua benda yang berbeda dan salah satu melepas elektron, satu lagi menangkap elektron. Yang kedua ada muatan secara konduksi atau sentuhan langsung. Contohnya, bola logam netral disentuhkan ke batang yang bermuatan. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, elektron dari benda yang bermuatan berpindah ke benda yang netral. Yang kedua, sekarang benda yang terjadinya netral menjadi bermuatan searah dengan benda asal. Ciri khas konduksi adalah harus ada kontak langsung. Yang kedua, elektron benar-benar berpindah. Yang ketiga, jumlah muatan bisa berubah tergantung besar bendanya. Yang ketiga, muatan secara induksi atau tanpa sentuhan langsung. Contohnya, balon bermuatan didekatkan ke kaleng aluminium. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, tidak ada elektron yang berpindah keluar masuk. Yang kedua, hanya redistribusi muatan di dalam benda netral. Yang ketiga, bagian dekat balon muatannya berlawanan. Yang keempat, bagian jauh muatannya sejenis. Jika setelah itu kaleng dihubungkan ke tanah, sebagian elektron akan pergi atau datang. Jadi kaleng menjadi bermuatan tetap. Ciri khas induksi yang pertama tanpa sentuhan, yang kedua harus ada medan listrik dari benda bermuatan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, petir. Nah, apa yang terjadi? Pertama, awan mengandung muatan listrik karena gesekan antar partikel air, es, dan uap di atmosfer. Yang kedua, awan bagian bawah biasanya bermuatan negatif, sedangkan tanah bermuatan positif karena induksi. Yang ketiga, perbedaan muatan ini menghasilkan gaya tarik Coulomb yang sangat besar, menyebabkan loncatan muatan yang disebut dengan kilat atau petir. Nah, biasanya terjadi di mana? Petir terjadi di atmosfer, lebih tepatnya di antara lapisan awan cumulonimbus dan permukaan bumi atau antar awan. Nah, yang kedua yaitu penggaris plastik menarik kertas kecil. Apa yang terjadi? Ketika kamu menggosok penggaris ke rambut kering, elektron berpindah ke penggaris, jadi penggaris bermuatan negatif. Selanjutnya, kertas netral mengalami induksi, bagian dekat penggaris menjadi positif. Selanjutnya, karena berbeda jenis, kertas tertarik ke penggaris atau yang disebut dengan gaya Coulomb. Nah, kenapa harus rambut kering? Yang pertama, karena rambut kering tidak menghantarkan listrik, sehingga muatannya tidak langsung hilang. Yang kedua, rambut basah itu mengandung air. Nah, air itu merupakan konduktor, jadi muatan langsung hilang ke udara atau ke tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Coulomb. Penemu hukum Coulomb, Charles Augustin de Coulomb, seorang fisikawan asal Prancis, lahir pada tahun 1736 dan wafat pada tahun 1806. Ia terkenal karena meneliti gaya listrik dan gaya magnet. Apa yang dilakukannya? Nah, pada tahun 1785, Coulomb melakukan serangkaian eksperimen untuk memahami bagaimana dua muatan listrik saling menarik atau saling menolak.
dan bagaimana jarak antara dua muatan mempengaruhi besar gaya. Hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan perkalian besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Hukum Coulomb. Yang pertama, muatan sejenis atau sama tanda. Sifat interaksinya. Saling tolak-menolak, karena medan listrik dari dua muatan yang sama, arahnya akan saling bertubrukan, menghasilkan gaya tolak. Yang kedua, muatan berlawanan jenis atau berbeda tanda. Sifat interaksinya. Saling tarik-menarik, karena medan listrik dari dua muatan berbeda, tanda saling mengarah satu sama lain, menghasilkan gaya tarik. Di sini saya akan menjelaskan rumus gaya Coulomb. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Keterangannya, F sama dengan gaya Coulomb atau gaya listrik yang disebut Newton. Q sama dengan muatan listrik, satuannya Coulomb. R sama dengan jarak antar muatan, satuannya meter. K sama dengan konstantan 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat bagi Coulomb kuadrat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Coulomb. Yang pertama, dari percobaannya, Coulomb menyimpulkan bahwa besar gaya listrik F yang terjadi antara dua muatan memiliki dua ketergantungan utama. Yang pertama ketergantungannya itu, besar gaya listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan. Artinya, semakin besar nilai muatan pada kedua benda, semakin besar gaya tarik atau tolak yang terjadi antara mereka. Jadi, jika salah satu muatan berbesar, maka gaya listrik pun ikut membesar. Yang kedua, besar gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan ini. Berarti jika jarak antara dua muatan diperbesar 2 kali lipat, maka gaya listriknya akan menjadi 1/4 kali lebih kecil. Sebaliknya, jika jaraknya didekatkan, gaya listrik akan menjauh dan lebih besar. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 contoh soal. Yang pertama, dua muatan Q1 dan Q2 memiliki muatan masing-masing plus 2 mikrocoulomb dan min 8 mikrocoulomb berjarak 4 cm satu sama lain. Gaya yang dihasilkan adalah titik-titik Newton. Yang kedua, terdapat 3 muatan sebagai berikut. Tentukan besar gaya Coulomb pada muatan Q2. Yang ketiga, 3 muatan listrik masing-masing memiliki Q1 plus 100 mikrocoulomb dan Q2 min 100 mikrocoulomb. Dan Q3 sama dengan plus 100 mikrocoulomb menempati titik-titik sudut segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas 10 cm, seperti pada gambar. Besar gaya Coulomb yang dialami oleh muatan Q2 adalah. Ya, jadi untuk pembahasan soal nomor 1, dari soal diketahui Q1 2 mikrocoulomb, lalu kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb karena di sini pertama mikrocoulomb. Jadi kita harus mengubah satuannya ke coulomb. Begitu juga dengan Q2, yaitu min 8 mikrocoulomb diubah menjadi 8 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, di soal juga diketahui jarak antar muatan yaitu 4 cm, selanjutnya diubah ke dalam satuan meter yang menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Lalu setelah itu yang ditanya pada soal yaitu F atau gaya yang dihasilkan itu berapa Newton. Nah, untuk menjawab soal itu kita bisa menggunakan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah diubah satuannya ini. Nah, ini setelah kita masukkan nilai-nilainya akan seperti ini. Terus di sini tanda dari muatan 1 dan muatan 2 tidak perlu kita masukkan ke rumus karena tanda tersebut hanya untuk menentukan apakah muatan tersebut saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Jadi cukup kita masukkan angkanya saja. Nah, dari sini kita bisa langsung kerjakan soalnya. 9 kali 10 pangkat 9 itu merupakan nilai dari konstanta. Selanjutnya 2 kali 8 itu 16. 10 pangkat min 6 dikalikan 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 12 per 4 pangkat 2 itu 16 dikali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 itu adalah 10 pangkat min 4. 16 dan 16 bisa dicoret menghasilkan
9 kali 10 pangkat min 9 dikalikan ini naik ke atas 10 pangkat min 8. Maka hasilnya 9 kali 10 pangkat 1 yang artinya 90 Newton. Maka jawaban dari soal pertama yaitu 90 Newton. Nah, untuk soal nomor 2, terdapat 3 buah muatan sebagai berikut. Di sini ada muatan pertama yang bernilai positif, muatan kedua negatif, muatan ketiga positif. Nah, jarak antara setiap muatan yaitu 60 cm. Selanjutnya juga diketahui bahwa muatan 1 bernilai 20 mikrokulum, muatan 2 min 10 mikrokulum, dan muatan 3 40 mikrokulum. Nah, di sini ada anak-anak panah yang menunjukkan sebab akibat dari sebuah muatan. Contohnya di sini ada muatan F12 dan F21. Itu menandakan bahwa muatan 1 dan 2 saling tarik menarik karena ada perbedaan muatan, sehingga di sini bisa dibaca gaya yaitu gaya 1 diakibatkan oleh adanya muatan 2. Begitupun dengan ini gaya F21. Nah, di sini ada lagi contoh lain yaitu F13 dan F31. Nah, mereka itu saling tolak menolak karena muatan mereka itu sama, sehingga ini muatan 1 tertolak karena adanya gaya dari muatan 3. Nah, di sini saya sudah menjabarkan beberapa nilai yang diketahui dalam soal ini, terus sudah diubah juga dalam satuan yang sudah ditetapkan yaitu dalam kolom dan juga meter. Nah, selanjutnya di sini pada soal ini ditanyakan besar gaya kolom pada muatan Q2. Nah, kita lihat dari gambar yang ada bahwa muatan Q2 itu memiliki gaya F23 dan gaya F21. Nah, untuk cari muatan pada F2, kita bisa menggunakan rumus F23 dikurangi F21. Nah, untuk mencari F2 tadi sudah dikatakan bahwa F23 kurang F21. Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu gaya dari F23 itu sendiri. Nah, untuk mencari gaya dari F23 kita bisa melihat lagi pada soal ini. Nah, bisa diketahui bahwa muatan 3 itu memiliki besar muatan 40 kali 10 pangkat min 6, sedangkan muatan pada Q2 yaitu 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terus jarak dari Q2 dan Q3 yaitu 60 cm. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu semua, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus. Nah, ini kita sudah memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Kita bisa langsung mengerjakannya. Supaya lebih gampang, kita pisahkan dulu 9 kali 10 kali 40. Kita taruh di depan 9 kali 10 kali 40. Lalu kita jumlahkan 9 dikurangi 6 dikurangi 6 yang hasilnya yaitu 10 pangkat min 3. Lalu kita bagi dengan 6 dipangkatkan 2 yaitu 36 dikali dengan 10 pangkat 1 kali 2 itu min 2. Selanjutnya kita langsung kali 9 kali 10 kali 40 yaitu 3600 kali 10 pangkat min 3 per 36 kali 10 pangkat min 2. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ubah di sini 36 kali 10 pangkat min 1 per 36 kali 10 pangkat min 2. Nanti akan menghasilkan 10 Newton. Nah, ini untuk kita bisa tahu bahwa besar dari gaya F23 itu adalah 10 Newton. Setelah kita ketahui bahwa F23 itu adalah 10 Newton, tugas selanjutnya yaitu kita mencari F21 atau gaya dari muatan 2 dan muatan 1. Nah, kita cari dengan cara yang sama, yaitu dengan memasukkan nilai dari setiap muatan-muatan ke dalam rumus yang sama dengan seperti tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, sama kayak tadi, untuk memudahkan kita bisa langsung memisahkan angka 9, 20, dan 10 ke depan. Jadi 9 kali 20
kali 10, 9 kurang 6 itu adalah 3, 3 dikurangi 6 adalah min 3. Kita bagi 6 dipangkatkan 2 yaitu 36 dikalikan 10 pangkat min 2. Selanjutnya kita bisa langsung mengalikan 9 kali 20 kali 10 itu adalah 1800 dikalikan 10 pangkat min 3 lalu dibagi dengan 36 kali 10 pangkat min 2. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung 18 kali 10 pangkat min 1 per 36 kali 10 pangkat min 2 yang nanti hasil akhirnya yaitu 5 Newton. Nah, di sini karena kita sudah mendapat kedua nilai yaitu F23 dan F21, kita bisa langsung memasukkan ke rumus awal tadi yang merupakan F2 sama dengan F23 dikurangi dengan F21. 10 kurang 5 yaitu 5 Newton. Kita dapat menyimpulkan arah menuju ke Q3. Nah, kenapa bisa arah ke Q3? Itu karena tadi kita menganggap bahwa F23 itu sebagai nilai yang positif, sehingga ketika kita mendapatkan hasil positif, maka kita bisa menunjukkan bahwa arah itu bergerak ke arah yang positif yaitu Q3. Nah, untuk soal nomor 3 agak sedikit berbeda dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2 karena ada 3 muatan yang terpisah jarak dengan membentuk segitiga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa muatan 1 bernilai positif, muatan 2 bermuatan negatif, dan muatan 3 bermuatan positif. Nah, untuk jarak tiap muatan yaitu 10 cm. Karena di soal diketahui sisi alasnya itu 10 cm. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa sisi sampingnya ini juga 10 cm karena ini merupakan segitiga sama sisi. Selanjutnya, kita bisa mengetahui bahwa ada gaya yang ditimbulkan yaitu gaya F23, yaitu gaya tarik-menarik antara muatan 2 dan muatan 3. Begitupun dengan gaya dari F21 yang ditimbulkan karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan Q2 dan juga Q1. Nah, di sini juga diketahui muatan nilai dari tiap-tiap muatan. Nah, di sini kita sudah bisa mengubahnya dalam satuan yang sudah ditetapkan, yaitu dalam satuan kolom dan juga meter. Nah, setelah itu yang ditanya pada soal yaitu muatan Q2. Nah, ini pertanyaannya hampir sama dengan soal nomor 2, hanya untuk cara menjawabnya yang berbeda karena di sini muatannya tersebar dalam bentuk yang berbentuk segitiga, maka kita akan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu untuk mencari muatan Q2, F2 sama dengan akar dari F21 kuadrat ditambah dengan F23 kuadrat ditambah dengan 2 kali F21 kali F23 dikali dengan cos theta. Nah, untuk mencari nilai-nilai yang ada dalam sini, kita harus membuat cara yang seperti tadi, yaitu kita mencari F21 dahulu dan juga F23 untuk dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, jadi kita akan mencari pertama yaitu F21. Nah, kita masukkan sudah rumus F21 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan semua rumus-rumus yang sudah nilai-nilai yang diketahui di sini tadi ke dalam rumus ini. Jadi K yaitu 9 kali 10 pangkat min 9 dikalikan 10 pangkat min 4 dikalikan 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Maka hasilnya akan menjadi 9 kali 10 pangkat min 9 kali 10 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 4 akan menghasilkan 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 2. Selanjutnya di sini 9 kali 10 pangkat min 9 dikalikan 10 pangkat ini 2 naik ke atas berarti 10 pangkat min 6. Maka hasilnya yaitu 9 kurang 6 itu adalah 3, 9 kali 10 pangkat min 3 atau 9000 Newton. Nah, selanjutnya kita juga akan mencari dengan F23. Nah, karena nilai-nilai yang diketahui itu sama, maka kita bisa mencari dengan
cara yang sama semuanya, sehingga hasilnya juga yaitu 9.000 Newton. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai-nilai dari F21 dan F23, kita bisa langsung masukkan ke rumus, yaitu dengan cara memasukkan nilai-nilai yang tadi. Nah, sebelum itu karena kita ketahui bersama bahwa nilai dari F23 dan juga F21 itu sama, yaitu sama-sama 9.000 Newton ini tadi, maka kita bisa memisalkan 9.000 ini dengan huruf A supaya lebih gampang untuk perhitungannya. Karena tadi kan sama, jadi bisa dimisalkan dengan A. Jadi kita bisa masukkan seperti ini. Kita bikin dulu. Oke, jadi kita karena di sini F21 tadi itu adalah A, maka kita taruh A kuadrat ditambah dengan A kuadrat ditambah 2 kali A dikalikan dengan cos theta. Cos theta tadi kan di sini diketahui sudutnya yaitu merupakan sudut 90 derajat, sehingga kita taruh di sini adalah cos 90. Cos 90, sehingga di sini 2A kuadrat tambah A kuadrat yaitu akar dari 2A kuadrat ditambahkan dengan ini menjadi 2A kuadrat juga. Selanjutnya ini cos 90 itu adalah 0, sehingga di sini kita bisa taruh 0 seperti ini, sehingga 2 kali 2A kuadrat dikalikan 0 itu adalah 0, sehingga sisanya di sini adalah 2A kuadrat. Nah, ini kita bisa A-nya bisa dikeluarkan di sini karena ini kan saling menghabiskan. Akar dengan pangkat 2 bisa menghabiskan, berarti A akar 2. Karena A tadi kita misalkan dengan 9.000, maka hasilnya adalah 9.000 akar 2 Newton. Jadi jawaban dari nomor 3 yaitu 9.000 akar 2 Newton. Nah, sekian dari penjelasan tugas kami kali ini. Terima kasih dan shalom.